karena politik tuh ibaratnya kayak gravitasi gitu. Yang penting keberanian menjawab sejujurnya. Tidak. Karena mereka menyadari ini ada kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan negara yang salah. Itu kenapa orang tanya sama saya, Ahok ini udah selesai, lu udah selesai. Lu nggak jadi pejabat lagi. Rakyat udah benci sama lu, karena lu udah kena cacat masuk penjara. Nah, bahasa lu ngomong gitu. Ya, terima kasih nih buat Andovi sama Kania yang udah gabung. Intinya sih program ini supaya kita memberikan pandangan lah dari generasi yang berbeda, terutama soal kebijakan publik. Karena kadang-kadang ya, jangan generasi muda, generasi saya saja, mereka bisa merasa, hubungan apa sih sama kami? Kebijakan publik hubungannya apa sih? Tapi begitu pemerintah naikin PPN 1%, ngoceh-ngoceh. Ya. Naikin pajak, ngoceh-ngoceh. Ya. Terus Tabungan begitu tapera. udah ngerasa bayar pajak gitu kan, kok fasilitas umum kok jelek banget. Ini udara nggak perhatiin, di luar negeri gimana. Nah itu malah contoh saya bilang. Ya. Bahwa sebetulnya kita hidup. Sampai ada satu joke begini. Itu joke yang sebenarnya keterlaluan sih. Katanya gini tuh nggak, orang miskin nggak menang lawan orang kaya. Ini sebenarnya pepatah kuno, bukan joke. Okay. Orang kaya jangan nandang pejabat. Ya bangkrut lu. Ada yang joke gini. Mau profesor, mau orang pinter apa, semua kalah sama politisi. Yang kedua, jadi maksudnya jok-jok ini sebetulnya tuh memberikan gambaran ya. Kita tuh nggak boleh membiarkan politisi membuat kebijakan publik seenaknya yang mempengaruhi kita. Nah hari ini, udah sebelum saya lanjut, kenalkan diri masing-masing deh. Siapa Anda gitu loh. Ladies first. Tadi aku, ladies first. ya. Ladies first. Aku Kania Cita, bisa dipanggil Kania. Baru-baru ini tahun lalu nge-launching satu media edukasi namanya Malaka Project. Jadi sekarang lagi ngerjain itu, dan aku punya podcast juga sosial politik bareng Muhammad Al-Katiri sama Gilang di Ruang 28 di Noise. Kebetulan aku background studinya emang ilmu politik, jadi ngomongin politik sebenarnya dari dua sisi. Satu sebagai warga negara, satu sebagai yang pernah dibayarin beasiswa pemerintah untuk kuliah politik. Jadi kayak ada tanggung jawab sosial ya gitu. Kayaknya kalau misalnya lulusan politik yang udah dibayarin sama masyarakat tapi nggak membantu peningkatan literasi politik masyarakat tuh kayaknya nggak give back lah gitu dari apa yang udah dikasih sama para pembayar pajak ini. Nah, Wah, gitu. kita senada nih buat ini. Sama nih. Ini masih saudara jauh sama Jennifer Lopez kan? Ya, ini sepupu jauh banget. Sepupu jauh banget ya. Kenalkan Pak, saya Ando Vida Lopez. Saya adalah mahasiswa hukum yang melenceng dari pekerjaan karena saya tidak menjadi lawyer atau jaksa atau hakim. Kita satu alma mater, saya FAUI, Fisip UI. Tapi saya sudah menjadi content creator dari tahun 2011. Sudah lama. Mungkin banyak konten saya luas. Tapi beberapa konten saya yang paling dikenal adalah ketika saya ngomong soal politik. Saya pernah bikin rap battle, semua rap battle 2014 Prabowo Jokowi, rap battle 2019 Prabowo Jokowi, rap battle Pilkada Anies Ahok saya juga bikin 2017. 2024 saya bikin Anies Prabowo Ganjar, dan saya pernah bikin musikal DPR musikal sama kakak saya Joviada Lopez, dan sekarang lagi mau bikin musikal lagi rerun polarisasi musikal yang saya mengundang Bapak langsung. Jadi karena saya mengundang langsung, Bapak nggak boleh nolak ya. Terima kasih ya. Tim BTP harus. Polarisasi dua. Pokoknya prioritas untuk hadir. Ini musikal, saya sama kakak saya pingin mengasih tahu lewat musik kenapa sih negara ini terpolarisasi, tapi lewat cerita Pilpres kemarin. Jadi ini musikal. Saya nggak tahu kapan. Masalahnya sih tugaskan ngurus 4 provinsi pilkada. Waduh, ya. 10 Oktober. Saya harus ke Papua. Pas Oktober takut pas. Mudah-mudahan. Mau ke Papua, mau ke Karbar, Kalau bisa aja. mau ke Babel. Jakarta masih sini sih. Iya. Takutnya pas lagi di Papua. Kalau bisa aja, Pak. Kalau bisa aja. Jadi itu itu saya. Terima kasih nih. Terima kasih. Ini kita beruntung banget program A3 ketemu mau dihadiri oleh memang yang tepat gitu ya. Karena memang kita ingin sekali gitu loh. Masyarakat ngerti apa sih kebijakan publik. Misalnya contoh gini.
Saya tanya aja langsung gitu ya. Iya. Iya boleh. Nah ini kira-kira, nah saya kira penting generasi seperti kalian sampaikan. Apa sih? Siapa dulu? Yang ilmu politik dulu deh. Saya takutnya salah jawab. Masalahnya betul nggak? Kalau ilmu politik jawab dulu. Lu udah nggak bisa jawab lagi. Jadi itu bahaya. Mendingan lo jawab dulu. Boleh. Karena ini udah skripsi dia nih. Ya. Sebenarnya seperti yang ini Gen, menurut saya, tentu politik itu masuk ke dalam semua ranah kehidupan masyarakat. Bahkan ada satu peribahasa Indonesia yang ngomong urusan politik itu masuk ke dapur rakyat. Itu peribahasa mungkin tadi gue salah. Tapi salah satu quote yang paling saya suka itu dari George Orwell, penulis buku Animal Farm sama 18. 19 gue lupa, 19 something, gue lupa. Dia ngomong all issues are political issues. Itu quote yang benar-benar merangkum ini semua. Kalau menurut aku yang benar-benar semua dari kebijakan hukum, regulasi, kesehatan, infrastruktur, apapun yang dilakukan oleh penguasa di atas, terasa di bawah. Dan mungkin sekarang baru mungkin kerasa karena kemarin ada peringatan darurat, revisi undang-undang pilkada, yang mungkin yang benar-benar kerasa di puncak amarah emosi masyarakat. Tapi pada kenyataannya dari 1945 sampai sekarang, bahkan sebelum 1945 sampai sekarang, everything that has to do with politics akan ngaruh ke kita. Jadi itu, singkatnya itu. Ini contoh generasi yang paham. Nah kita dengarkan ini sisi orang nggak sekolah Iya, politik. nggak sekolah politik. Kita dengarkan yang sekolah politik. Sorry, bukunya 1984. 1984 bukunya. Ya. Iya, ini yang sekolah nih, yang sekolah. Iya Pak, oke. Aduh, jadi pressure ya. Kita tes Iya. skripsinya bener apa pakai joki apa enggak nih? Nggak mungkin pakai joki dong. Nggak mungkin, ada kayaknya nggak mungkin. Atau pakai AI. Dulu Oh, enggak. belum ada AI. Belum ada. AI. OpenAI belum ada tuh ChatGPT Aku angkatan 2013 soalnya jadi belum ada tuh ChatGPT. Iya jadi aku sering bilang di mana-mana Pak. Jadi kayak orang kan suka nanya gitu ya. Sebenarnya ngapain sih gue harus peduli politik gitu kan? Pertanyaan umumnya kayaknya hidup juga bakal berjalan aja kalaupun gue ngerti politik gitu. Iya. Nah, padahal, aku bilang sebenarnya politik tuh ibaratnya kayak gravitasi gitu. Maksudnya gimana? Gini, misalnya kita nggak peduli pun ya gravitasi itu ada, gravitasi mau ngapain. Kalau kita jatuh dari ketinggian ya kita bakal tetap jatuh gitu. Maksudnya gravitasi itu akan tetap memengaruhi hidup kita gitu. Walaupun kita nggak ngerti gravitasi gitu, kita nggak tahu itu ada atau gimana. Wah, ini gitu. filsuf banget ini. Iya, tetap mempengaruhi hidup kita. Dan aku selalu bilang politik tuh kira-kira kayak gitu. Maksudnya apa? Ya kita yang nggak ngerti, kita yang buta dengan politik, kita yang nggak peduli politik, nggak membuat hidup kita tidak dibentuk, bahkan maksudnya ditentukan oleh politik. Gitu. Iya kan? Iya. Bahkan dari yang terakhir misalnya kayak teman aku di Malka Project, Ferry sempat ngangkat isu diskriminasi syarat untuk kuliah dan kerja untuk orang buta warna. Itu kan jelas bahwa bagaimana orang-orang buta warna di satu negara bisa kehilangan kesempatan untuk mengambil jurusan tertentu, mengambil pekerjaan tertentu, tapi di negara lainnya tidak. Nah, apa yang membedakan itu? Ya politiknya. Kebijakan publiknya gitu. Jadi bahkan jalan kehidupan kita kayak misalnya kita sebenarnya di negara lain bisa dapat 6 jalan, di negara ini bisa dapat 3 jalan. Iya, semua itu karena politik. Itu semua ditentukan oleh politik. Iya. Artinya kita nggak peduli pun, kita nggak ngerti pun, politik akan tetap membentuk hidup kita kayak gimana gitu. Jadi aku selalu bilang, sekarang milih mana? Mendingan kita ngerti apa yang membentuk hidup kita atau kita nggak ngerti? Mendingan kita ngerti dong. Karena ketika kita ngerti, mungkin aja ada some chance gitu kan, mungkin ada suatu kesempatan di mana kita juga bisa ikut membentuk itu gitu kan. Ke arah yang memaksimalkan misalnya kesempatan kita dan lain sebagainya. Nah, baru masuk ke misalnya contoh-contohnya kan. Kayak tadi misalnya kebijakan itu kan juga datang dari negara ya gitu. Misalnya kayak undang-undang ketenagakerjaan gimana membentuk syarat-syarat kerja harus kayak gimana itu kan dari kebijakan publik. Kemudian apa yang dilarang, apa barang yang bisa masuk ke negara ini dan enggak. Aku bilang coba bayangin kita beda satu negara aja, konten Netflix-nya aja beda gitu. Jadi kalau kita bukan Netflix tuh bisa tuh. Ya ini buat teman-teman mungkin kayak, aduh kan gue nggak peduli yang berat-berat ya makroekonomi. Langsung aja kita ngomongin Netflix. Gitu. Netflix deh, tontonan gitu kan. Iya, setiap negara beda. Sesimpel saya mau pulang dari kerja atau dari kuliah, pengen happy, pengen nonton suatu hiburan, negara saya nge-ban hiburan ini. Dilarang di negara ini gitu. Jadi saya harus pindah ke Australia dulu untuk bisa nonton konten itu. Nah, Atau kalau pinter pakai VPN.
Kalau anak-anak muda kasih tahu, anak-anak Nggak berani aku. ya, Takutnya itu ilegal. takutnya diblokir sama Kominfo tercinta kita. Ya. Iya kan? Nah jadi Nah. sampai ke hiburan pun kita ditentukan Ya, oleh Iya. politik gitu. Jadi Aku suka sih istilahnya tuh, Kak. Kita walaupun nggak sekolah, dari kecil tuh paham tentang gravitasi. Ya kan? Ya. Karena kita Iya, paham, iya. nggak ada orang yang waras yang mau loncat dari gedung. Iya. Iya dong, walaupun Iya, iya, kita iya. nggak pernah sekolah nih. Iya, udah tahu Itu cocok banget tuh. Iya, Kenapa kita nggak berani loncat dari ketinggian? Ya, karena kita udah Kita paham. tahu pasti Bakal jatuh ke jatuh, ya. bawah nih. Kita ada rasa, walaupun kita nggak pernah mungkin nggak tahu dari dulu ya, dari Langsung kecil ya, diajarin. teorinya. Nah, saya kira politik ini untuk, terima kasih sekali nih, gampang banget untuk itu ya. Nah ini kan ada nyerempet-nyerempet ini. Kalau mesti tanya, pertanyaan agak nyerempet nih. Ya, silakan. Menurut- Saya paling suka Nah, pertanyaan. menurut kalian itu ya, Kayak gitu. kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah saat ini, sebetulnya itu ada pengaruh nggak sih? Apa udah jawab kebutuhan kalian belum sih selama ini? Oke, untuk ini pertanyaan sangat luas, Iya. tapi saya cuma mengerucuti ke diri saya ya. Yang penting keberanian menjawab sejujurnya. Tidak. Menurut saya tidak. Tentu bakal didebat di komentar, saya tahu kan. Itu kayak, oh Andovi lu nggak paham, ada kok kebijakan bla 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 bla. Gue paham. Pasti dari sekian banyak kebijakan publik, pasti ada beberapa yang oke, pasti ingat. Tapi in my opinion, coba kita telah dulu kata kebijakan publik. Kebijakan itu dari kata bijak. Prosesnya ketika kita memutuskan suatu kebijakan publik aja tidak bijak. Mana katanya ada apa diskusi sama rakyat, ada apa paper apa what's the thing kalau sebelum kebijakan publik ada Dengar Audiensi. ya ada Audiensi, audiensi ya. itu public hearing gitu ya. yes, mana public hearingnya, mana naskah akademisnya. Iya, iya. Kemarin aja saya belum again, Bapak dulu pernah menjadi anggota DPRD, jadi anggota DPR juga, jadi paham ya. Iya. Saya nggak pernah tuh lihat DPR meeting secepat itu setelah putusan MK. Hebat sekali mereka bisa meeting secepat itu ketika mereka peduli akan sesuatu. Di bawah 24 jam putusan MK keluar, langsung WhatsApp grup nyala, langsung meeting. Kita aja Nggak tahu. setup podcast ini lebih lama ya. Podcast di sini kita aja mau ketemu lama. Iya, kita ngatur buat Maksud aku podcast ini adalah- lebih lama ya dari itu ya. In my opinion, silakan saya dihina sama buzzer sudah udah biasa. Tidak. Purely secara makro aja. Kalau kita ngomongin putusan-putusan yang kan pasti ada contoh-contoh yang spesifik kan. Tapi kalau secara makro aja, I don't think so. Nah, ya itu menurut saya membiarkan kalau saya ngomong Ya, lebih kalau panjang lagi. koleksi soal contoh itu kita Iya. masih bersyukur loh. Artinya, begitu dosen-dosen yang orang-orang yang terdidik bergerak, mahasiswa tadi mungkin ada beberapa generasi yang nggak peduli, demo. Karena mereka menyadari ini ada kebijakan publik yang akan mempengaruhi kehidupan berbangsa bernegara yang salah. Itu menarik. Makanya saya kira ya kita harapkan makin banyak orang yang melek lah. Seperti sadar gravitasi itu ya seluruh Indonesia. Nah, ini mana jawab nih? Jangan saya nih, ini pertanyaan ke kalian bukan saya. Iya. Kalau dari aku sebetulnya gini Pak. Jadi kalau kita bicara kebijakan publik, ya pasti ada yang bagus, ada yang ini gitu ya. Nah, cuman kan aku pikir masalahnya emang ada dua sisi lah gitu ya. Pertama emang dari sisi pembuatan kebijakannya sendiri, aku tuh lumayan suka kayak agak gastrek dengan situasi di mana misalnya pemerintah ngeluarin suatu kebijakan, kemudian kebijakan itu diprotes habis-habisan di sosial media, terus di-cancel kebijakannya gitu. Nah, maksud aku kayak, loh, Anda pas bikin kebijakan itu mikir apa gitu? Iya, Maksudnya kok betul bisa diserang langsung hilang Langsung habis hilang. kebijakannya Iya, besoknya. iya, Padahal kan gini ya, mungkin kalau anak Iya. muda kayak kita ya, misalnya Dov, kita punya ide misalnya kan. Iya. Kita punya ide, kita mau bikin musikal Iya. kayak gini. Masa besok diserang langsung, udah gak jadi kayak gini. Kalau Kan kita berani kita defend our stance. pasti kita ada defense-nya Tapi dong. ini langsung takut langsung Iya, cancel. Berarti pasti kalian kan- mikir nggak sebelum? Iya, kemarin penjelasannya apa? Kenapa bikin kebijakan seperti itu gitu kan? Kayak contoh yang paling ini gue yang Tapera waktu itu yang aku Oh, ingat banget kayak dihabisin sosial media. Padahal kan kayak bagusnya adalah jelasin dong ya kan. Kemarin itu kita bikin kebijakan kayak gini maunya ngapain sih Ya, gitu kan? atas nih dasar tujuannya? apa, Iya, kenapa? dasar apa, kenapa kayak gini? Kan enaknya seperti itu ya. Nah itu di satu sisi. Tapi
aku juga paham kita juga mengalami tantangan dari sisi publiknya gitu. Tantangannya apa? Jujur aja, kita harus mengakui bahwa kondisi bagaimana kemampuan publik kita memproses informasi yang ada, menalar informasi yang ada juga masih perlu banyak perbaikan lah gitu, perlu banyak peningkatan gitu kan. Makanya aku sendiri banyak bergerak di situ, Pak. Jadi untuk pendidikannya yang aku fokusin tuh sebenarnya lebih ke literasi dasar dan kemampuan berpikir dasar, karena itu menjadi basis juga untuk kita bisa punya komunikasi kebijakan publik yang bagus. Kadang-kadang misal orang menjelaskan soal pajak progresif lah, itu kan masyarakat mesti bisa menalar matematis tuh ya, maksudnya perhitungan persentasenya segala macam. Kali 30 itu. Iya, susah kan ya kayak gitu. Iya. Kalau misalnya masyarakatnya juga, publiknya sebagai votersnya juga, misalnya masih kurang nih dalam bagaimana memproses ini, kita juga pasti merespons dengan cara yang nggak tepat kan. Kadang gitu. Jadinya kita memprotes suatu kebijakan yang udah bagus, kita membiarkan suatu kebijakan yang buruk, kan bisa jadi begitu. Kalau misalnya literasi kita juga kurang untuk bisa memproses ini semua gitu. Jadi aku pikir dua sisi ini harus bergerak berbarengan ya, sehingga terjadilah tadi proses pembuatan kebijakan yang bagus. Nah, cuman mungkin aku kalau dengan Andovi background hukum ya mungkin agak bedanya di situ, Pak, aku sebagai warga negara lebih pragmatis sebenarnya soal proses. Maksudnya apa? Aku misalnya gini, nggak ada naskah akademis, ya udah terserah, tapi bisa nggak jelasin secara singkat Pada jelas di mana. Iya, logik dari kebijakannya seperti apa. Kalau aku sebagai warga negara itu aja. Coba tolong para eksekutif ya kan, coba jelasin ke saya, misal konsep yang tabungan tapera kemarin, apa sih ini konsepnya, gimana sih, ya kan, logik sederhananya aja gitu, udah, nggak ada nanti udah nggak apa-apa, saya dokumennya kalau terserah, jelasin. Saya boleh komen, saya tahu ini bakal panas, ya udahlah, udahlah, ada AC kok ada. Nah, saya udah baca buku baca buku Panggil saya BTP. dan di situ saya benar-benar belajar kalau ditemani dengan rasa kebenaran, sukacita akan siapapun Tuhan kalian, bisa berani kok. Saya akan berani sekarang saya ngomong. Salah satu kebijakan yang saya paling bingung dalam dunia ini adalah makan bergizi gratis. Tapi kita mau tanya ke Pak BTP kan berarti. Saya Tahan dulu. Bukan kita yang komen. Tahan dulu. Tahan dulu setelah iklan ini. Maksud saya adalah demikian. Boleh nih iklan agak banyak. Saya tidak mempertanyakan alasan kenapa mau ada makanan bergizi gratis atau makan siang atau apapun namanya lah. Bukan, saya nggak mempertanyakan itu. Saya yakin pasti dasarnya, asasnya didasarkan oleh asas niatan baik. Saya yakin. Tapi gini, saya udah nonton kemarin Pak BTP, saya nggak akan panggil Pak Ahok, panggil dia BTP. Pak BTP interview sama Mbak Nana. Iya. Dengan jelas Pak BTP ngomong dengan jelas. Kalau program bergizi makan siang ini, itu dengan sangat jelas tinggal kasih ke keluarganya, ke ibunya. Dengan begitu semua orang-orang yang dapat pundian-pundian, potongan-potongan itu kekat semua. Ini udah logika yang sangat jelas. Kalau mau ini berjalan dengan lancar dan tidak ada korup kanan kiri, dikasihlah ke ibu rumah tangga. Kalau nggak salah kan, ke ibu rumah tangga dikasih. Nah, ini pemikiran yang sangat logis dan clear. Tetapi masalahnya di negara ini, kebijakan itu bukan kebijakan yang logis dan clear. Karena selalu harus ada tangan yang mengambil potongan-potongan dari A, B, dari hulu ke hilir nih. Kan kita paling suka ngomong hilirisasi di negara ini kan. Dari hulu ke hilir, selalu ada potongan dari sini. Padahal solusi Pak BTP kemarin, enggak. Pemerintah bisa langsung kasih duit ke ibu rumah tangga. Atau ke sekolah, atau ke kantin, atau apapun. Tapi selalu negara kita, apapun kebijakannya, di sini harus kasih, ambil segini, ambil 1%, ambil 200 triliun, ambil 20 M. That's always the main basic problem of our country. Sebelum lupa ya, aku cerita dikit ya. Kan saya pernah dibalik kan, Badan Legislasi DPR. Saya pernah Badan Legislasi. Kalau buat saya sebagai, kita bicara, kita pejabat tinggi negara kan. Konstitusi kita kan sebetulnya memberikan kekuasaan pada pejabat itu untuk membuka jalan rakyat, mengedukasi rakyat, terutama. Itu udah di dalam peraturan udah jelas. Setiap undang-undang kalau mau dibahas pun itu mesti masuk dalam prolegnas. Itu di dalam prolegnas pun harus melalui paripurna loh. Menyatakan bahwa undang-undang ABCD ini disetujui untuk dibahas di tahun ini. Itu dulu pertama. Pertanyaan kita, ada nggak di prolegnas? Kalau nggak ada prolegnas, berarti kan anggota DPR ini menipu diri sendiri atau apa istilahnya gitu loh. Atau mengingkari kesepakatan, bukan cuma mengingkari loh, berarti Anda melanggar aturan sendiri. Kalau aturan yang Anda bikin saja Anda langgar,
Gimana Bagaimana ideologi negara, konstitusi negara yang dibuat oleh pendiri negara ini. Betul. Anda bisa lebih kurang ajar lagi nih. Yang Anda buat aja Anda udah kurang ajar gitu loh. Gimana yang konstitusi? Nah, itu bisa kita nggak tahu, cek dulu. Dan yang kedua, itu ada naskah, ada akademiknya Akademis, mesti ya? bahas. Harus Saya dulu dibalik. Iya. Saya tuh paling suka dibalik, kenapa tau nggak? Karena 11 komisi di DPR RI mau undang, kalau saya di salah satu komisi kan saya buta nih komisi yang lain. Iya. Karena saya dibalik, semua undang-undang mau dibahas, naskah akademik undang profesor, kayak ngajar kan. Saya jadi kuliah gratis dibayar pemerintah. Iya. Saya dengerin kan, Iya. oh itu loh alasannya, reasonnya. Nah sekarang pertanyaan saya, kan kita juga ngundang public hearing, undang yang tokoh apa untuk dengerin. Jadi yang kurang apa? Nggak pernah dipublish. Padahal kalau menurut saya, dulu saya waktu di bupati, termasuk di gubernur, makanya dulu saya coret, mungkin masih ingat kan, saya tulis pemahaman nenek lu. Iya. Itu kan mau ngajukan 400 miliar Iya. untuk sosialisasi perda, PP, undang-undang, gendeng nggak? Iya. Gendeng. Itu mungkin buat bagi-bagi oknum-oknum, Iya. Gendeng. konstituennya dibagi kan. Saya bilang, nyaman saya di Belitung aja. Cuma di mesin fotokopi itu ada scan-scan itu loh. Iya. Lu udah scan, taruh aja di website. Iya dong. Iya. Kan kita ada pertanyaan. Semua peraturan kita dipublishnya di website. Iya dong. Putusan hakim, putusan apapun. Kenapa masih orang susah-susah nyari? Begitu putus, sekarang logika saya gini ya. Misalnya saya jadi hakim. Waktu memutuskan sesuatu, kan saya udah rapat duluan. Udah ada dong putusan lembar putusan saya dong. Iya. Kan saya baca dari situ. Iya. Udah ada mesin ketik komputer. Masa udah selesai tok, masih belum ketemu di websitenya? Ini Iya. contoh gitu. Maksud saya loh, ini bukan mengkritik yudikatif gitu ya. Tapi kadang Sama juga peraturan pemerintah. Udah paraf gitu banyak orang. PP lah, Perpres lah, Permen lah, Pergub lah, Perda. Udah tanda banyak orang nih. Soft copy kan ada. Lu PDF kan, lu taruh. Kita pernah tuh mengalami kebingungan itu waktu Omnibus Law. Iya, Iya, nggak ada. apa yang Itunya nggak ada Nah, apa? ini mau ini. Betul. Akhirnya kita bingung sendiri, mau demo pun bingung ini. PDF-nya mana? Ini yang mana? kenapa? Mana nih yang Iya kan, harus orang bingung. kita Tadi bicarakan? Iya. mereka juga ada grup ciptain hoax kan, berita Iya. nggak bener. Lu kalau website resmi pemerintah bos, Iya, itu udah jelas. Kayak website saya resmi Ahok nih, gue ngomong apa kayak A3 nih, jelas punya saya nih. Walaupun sekarang ada AI ya, Iya. banyak orang bikin TikTok seolah-olah gue yang jualan ini, mirip suara saya, jualan gitu loh. Wah. Tapi kan orang kan nggak Iya, percaya, pasti dia tanya dong. Iya. Nggak mungkin. Nah lihat yang sumber asli dong. Iya. Nah saya bilang balik itu yang jadi masalah. Betul. Ketika pejabat pemerintah melakukan sembarangan, itu ada satu kalimat penting juga dari Confucius gitu ya, filosofi. Ada 5 unsur buat sebuah negara jadi maju dan makmur. Saya suka ulang kalimat ini. Apa 5 unsur? Ya harus ada wilayah dong. Iya. Ada makanan, ada rakyat, Ya. ada pertahanan, ada kepercayaan. Singkatnya deh, kalau cuma satu yang dibutuhkan, kepercayaan. Trust. Betul. Ya, Nah kalau rakyat dibuat bingung dan gak trust sama pejabat publik, susah. lu mungut pajak gua, lu kerja suka-suka lu. Kalau itu buat apa ada lu di situ? Nggak usah ada gitu kan. Iya. Kita Orang lebih baik juga komitmen bersama kan. Makin malas untuk kontribusi. Ya, tapi masalahnya kalau negara tidak ada aturan, liarlah rakyat. Setuju banget. Jadi ini yang terjadi. Kalau tidak ada tuntunan, pasti liar Rule of rakyat. law ya. The rule of Nah law is itu yang saya kritisi. Anda nggak bisa sembarangan. Bagaimana bisa langsung putusin? Ya. Anda proses tadi gitu panjang. Lagi pula, saya ngomong jujur nih. Iya. Saya pernah dibalik kan. Aduh, teman-teman anggota dewan itu lebih baik oknum malasnya minta ampun. Untuk pergi bahas undang-undang. Lihat aja prolegnas sekian puluh. Iya, Dibahas yang berapa. hadir cuma ya. Terus, kan kita hadir. Rapat nih. Ada cuma datang ngambil duit doang. Lu kalau nggak percaya, suruh masyarakat intip aja tuh. Kelakuan oknum dewan. Kalau lagi rapat balik itu, siapa yang hadir penuh jamnya gitu loh. Itu emang Nah saya udah senang pernah di Magang DPRD, kan? Aku pernah di magang DPRD, jadi ngikut DPR di DPR. saya pernah DPRD, pernah DPR RI. Pernah DPR juga kan. Sekarang aku pernah BUMN, pernah di, aku udah paham banget nih. Makanya saya ingin sekali melalui ini ya, iya. kita betul-betul sekarang Anda harus mengajar. Yang saya paling takut dari orang itu tuh nggak, percuma lah, Mau gini-gini juga lu nggak ada gunanya. percuma lah. Enggak dong. Enggak. Kamu kumpulin orang, 100 orang udah punya gedung berapa gede?
Kamu bikin satu YouTube, paling jelek, yang nonton tuh udah langsung ribuan orang loh. Ya. Ribuan kalau kamu kumpulin orang, itu bertahun-tahun, bisa ratusan ribu, 1 juta, 2 juta. Kayak gini aja deh, kita menghayal-hayal dikit ya. Ya, saya suka nih hayal-hayal. Nah, sekarang kalau kalian jadi pejabat, lu mau milih jabatan apa nih? Supaya ini bisa ada greget lah ini. Pejabat apa aja ya? Suka-suka kamu lah mau pejabat apa. Lu bilang aja lah. Siapa dulu? Gua dulu coba. Oke, Kalau ini nggak ada skripsinya. enggak ya. Kalau saya tuh pengen banget ide jadi jaksa agung. Sama dong. Sama. Aku juga pengen dulu. Oh. Jaksa agung sama kalau bisa ketua KPK. Lu takut kayak Pak Baharudin Lopa nggak? Katanya nanti dimusuhin semua. Iya, makanya. Tapi ketua KPK dengan kalau bisa yang KPK sebelum undang-undang revisi KPK ya. Kalau bisa sebelum itu ya. Bawa makanan sendiri dari rumah. Betul. Minuman sendiri dari rumah ya. Itu diajarin, bahkan mereka bilang bawa air putih sendiri, apa nggak boleh minta air putih pun. Bahkan mereka kalau ditawarin air putih pun ngomong kan orang-orang KPK yang sebelum revisi undang-undang KPK. Enggak, Takut kena mistik kali. Ditiup-tiup gitu ya. iya. Tapi ya, kalau saya mau, tapi again, saya cuma 30 tahun, I'm just a content creator, itu kan mimpi kan, ini hayalan kan. Satu hari bisa kenyataan. Siapa tahu. Dunia bisa berputar. Siapa tahu satu hari rakyat mulai menuntut. Kita pengen orang jadi jaksa agung itu seperti ini. Pengen lama-lama ya rakyat akan belajar kok. Iya. Jadi kita jangan merasa nggak mungkin. Masih muda. Ya. Ya, kita nggak tahu 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kita nggak tahu. Iya. Ya itu jadi jaksa agung. Itu, atau ketua KPK. Mantap. Nih Itu jujur. orang politik nih. Enggak. Aduh, politik ya. Sebenarnya kalau dari peran yang aku pilih sendiri kan bidangnya lebih ke pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi lah. Kemdikbud. Nah, cuman kayaknya kalau di posisi menterinya itu sendiri nanti kebanyakan doorstop interview kayaknya, Pak. Kebanyakan dosen Aku interview. lebih senang kerja gitu, jadi mendingan mungkin dirjennya kali ya, yang ngurusin eksekusi. Ya dia Karena gajinya kecil. nggak apa-apa, kan kebutuhannya adalah menerapkan kebijakan yang pengen aku terapin. Oh, gitu ya. Aku pengen merevolusi bagaimana cara kita melakukan pendidikan tinggi sebenarnya. Tapi ini agak sedikit anomali nih. Iya. Kalau dulu saya tanya teman saya, kenapa lu masuk bisnis? Terus kenapa kerja di bank? Saya mau jadi dirut bank. Tertinggi dong. Kenapa masuk sospol? Mau jadi presiden dong paling tinggi. Baru cocok kan. Iya dong. Ayo Kania presiden. Ayo Kania. Kira-kira gitu dong. Kalau udah sospol mesti Peran yang optimal. anak geologi mau jadi presiden. Anak geologi. Nggak apa-apa, presidennya tapi harus bagus ini. Iya. Siapa ya tapi nanti kita lihat. Presiden dan wakil presiden harus bagus. Iya. Nanti, Mana tahan saya? dulu. Lagi Oh, iklan, oh. lagi mau iklan. Tahan Cuma dulu. presiden doang, wakil presiden kita juga harus bagus dong. Sekarang gini deh. Bisa dipasifkan. Oh, oke. Wakil lanjut yuk. Ayo kita. Sebetulnya di Indonesia konstitusi. Wakil itu cuma ban serap. Iya. Saya konstitusi ya. Ya. Secara konstitusi. Ya. Tugasnya menolong si nomor 1 berhasil. Betul. Sekarang gini deh. Begitu Anda. Anda pasti udah nyimpan banyak pertanyaan. Datang ke sini, Ya. aku udah tahu nih. Pasti mau nanya gue macam-macam. Saya mau nanya Bang. Ah, udah sekali tanya lagi. aja lah. Aku dulu tuh. Soalnya pertanyaan aku dulu ya. Shoot dulu kamu. Siapa dulu? Oke nggak? Kalah. Udah, Enggak, oke. enggak, kan ini. Andovi aman. Sebetulnya ini ngelanjutin omongan Andovi tadi Pak, kan Pak BTP ini udah masuk ke dalam internal pemerintah gitu ya. Jadi udah tadi di berbagai lembaga juga gitu dan bahkan jadi pimpinan eksekutif juga daerah. Andovi tadi kan ngomong ya, kenapa sih kebijakan kita tuh padahal logiknya clear, simple gini aja. Tapi selalu akhirnya mekanismenya adalah gimana supaya bisa bagi-bagi kuenya lah gitu ya kan. Nah, menurut Pak BTP sendiri memungkinkan nggak sih memang kita untuk mengeksekusi suatu proyek tanpa orang-orang ini kebagian? Iya, maksudnya kan soalnya kan mereka yang harus mengeksekusi nih. Apakah mereka tuh, ya gue apakah benefitnya buat gue untuk ngerjain ini? Bisa jadi kan mungkin mereka mikirnya gitu ya. Nah, Pak BTP Yang terjadi dia bayar orang demo gue tiap minggu. Iya, bener ya. Dan disuruh ngarapin lu jangan jadi gubernur lagi lu. Berarti memang susah. Saya beri contoh. Susah Tapi kan, kan, saya balik lagi kan. Kan tadi awal kita cerita. Kita apapun kesulitan, jangan dalam hati kita. Percuma deh gue lakukan. Nah saya tahu
pasti saya dikerjain. Saya nggak bisa jadi gubernur lagi. Saya tahu. Tapi minimal bagi saya membuat sebuah showcase. Ini loh, bisnis modelnya loh. Kalau kalian bilang nggak mungkin, ini mungkin kok. Misalnya contoh gini ya. Kalian pernah dengar kan cerita Aika Ibon? Ya. Sampai berapa juta Iya, botol? Iya. Ya. Ya. Itu nggak salah loh. Memang kebutuhan murid sekolah, katakanlah misalnya ada 900.000 murid sekolah gitu ya. Iya. Kalau 1 tahun, mungkin 1 anak butuh 2 botol Aika Ibon. Ya pengadaannya 1,8 juta dong. Iya. Nah, yang membedakan saya itu di mana? Ini ibarat kayak kasih makan siang gratis punya nih. Iya. Iya. Dinas pendidikan nih, dia maunya dia yang beli itu Aika Ibon. Proses lelang, tender, jatuh per botolnya mahal nih. Iya, jadinya. Sama saya beda. Lu cek di pasaran, di toko berapa duit nih barang Aika Ibon nih. Iya, benar. Misalnya 10.000. Iya. Misalnya gitu ya. Iya. Ya sudah. Pakai harga itu. 20.000. Duit 20.000 dikirim ke rekening si anak. Bener. Iya dong. Lalu kalau dia nyolong nggak mau pakai gimana? Kamu jangan berpikir kok itu menurut saya itu menghina orang tua. Betul. Orang tuanya nggak ada duit aja minjem pun minjem. Kalau anak butuh Aika Ibon gitu loh. Nah apa yang terjadi? Saya hitung ini. Pertama Aika Ibon yang saya beli jadi lebih murah. Karena nggak ada panitia lelang, nggak ada pengumuman, nggak ada gugatan, dan cepat. Ya. Terus kedua, seluruh toko-toko di sekitar merasakan ada ekonomi bergerak. Ini contoh kan? Ya. Lalu si anak, misalnya dia ada 3 saudara, masing-masing dapat duit 6 botol. Ya. Belum tentu dia habisin 6 botol. Kan di rumah boleh minjem punya kakak gitu loh. Betul. Jangan-jangan cuma habis 4 botol. Iya. Nah 2 botol dia simpen. Dia begitu, gak boleh tarik tunai. Begitu lulus naik kelas, duitnya bisa pakai beli sepatu roda mungkin. Bisa gabung-gabung yang lain. Nah, sama kayak tas, baju. Kita betul mau kasih bolpen sekian banyak ke anak-anak. Pertanyaan saya, apakah semua baju anak-anak mesti diganti? Semua sepatu mesti diganti? Pasti yang tahu kebutuhan itu keluarganya Nah, sendiri. kalau langsung pengadaan Iya. ke si A, 1 orang 1,8 juta botol, gue mungkin bisa minta kickback dong. Iya, benar. Ini gue naikin nih. Terus Aika Ibon juga bisa macam-macam merek loh. Clue ini. Betul. Pakai nama yang paling mahal, pengadaan pakai yang second. Terus kalau orang curangin gimana? Mutu diganti. Tapi kalau ini kan toko bisa beli. Hukum pasar berlaku kan? Iya, betul. Bisa. Karena semua dibuat e-budgeting, dikontrol. Bahkan pun kalau misalnya mau dibikin hanya spesifik uangnya itu untuk beli lem, misalnya kan bentuknya bisa voucher ya, Pak? Enggak, Misalnya. kalau voucher bisa diperjualbelikan. Bisa ya? Oh, diperjualbelikan. Jadi yang saya Langsung lakukan kasih itu, rekening. Dengan BLT, saya langsung minta direct cash ya? minta Bank DKI bikin semua dikontrol enggak. Jadi 1 bulan, kapan kamu bisa buka beli? Oh. Waktu bulan Juni, liburan bisa buka lebih banyak. Terus toko mana yang kerjasama sama kita. Jadi dari situ saya bisa punya data. Semua bisa. Kecuali kita takut gak jadi pejabat. Iya dong. Iya. Kalau saya piara-piara orang gitu banyak kan, Iya. minimal lu sekeluarga dukung gua dong. Iya. Kalau gua potong rezeki lu, Iya. lu Lu mungkin banget bukan dukung. cuma sekeluarga lu. Lu cerita sama anak family lu, Terus sama dukung orang teman-teman lain. lu, pokoknya jangan Ahok lah. Ahok itu mah payah. Iya. Payah, ini orang payah. Iya. Itu dijelekin lah. Itu yang terjadi. Ya. Tapi kalau buat saya, kekuasaan kan dari Tuhan. Minimal gue menyampaikan kebenaran. Saya ambil contoh kayak makanan bergizi. Kita lakukan. Nggak semua rumah tangga bisa masak. Tuh. Iya dong. Iya. Tetapi rata-rata di Indonesia, kita punya warung Tegal istilahnya. Iya. Warung macam-macam, murah bisa beli nih. Iya. Bisa masak. Goreng telur semua bisa dong. Bisa. Nah lalu beli telurnya bagaimana? Lu kau kasih, dia jual. Contoh gini lah. Dulu ya, kalau ada daging sapi 130.000, 140.000. Apa pemerintah lakukan? Operasi pasar. Kirim daging 200 ton ke pasar. Jual 100.000. Hitungan jam habis tuh barang. Siapa yang beli? Kok yang ngantri? Kayaknya orang-orang beda nih. Iya. Masih voucher. Voucher diperjualbelikan. Karena ada disparitas harga kan. Iya. Harga sapi 140.000. Ini voucher gratis. Gua butuh duit kontan. Gua jual 50.000 dong. Ya. Nah, makanya saya mendidik warga Jakarta, saya rubah. Saya tidak kasih voucher. Saya tidak kasih uang. Tapi harga sapi hanya 45.000 sekilo.
Jadi Iya. lu kalau mau beli daging sapi, Tapi tiap singgah. anak berhak beli 1 kilo sebulan. Lu punya 3 anak, 3 kilo sebulan. Saya bisa datang ke rumah orang yang padat, yang kumuh gitu ya. Wah, bau sop sapi. Kakeknya sakit, minum, kasih kentang, wortel. Wah, seneng banget. Sapi New Zealand. Saya modalnya berapa jual? PD Pasar Jaya, BUMD, 85.000. Nah, 40.000 saya top up. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita lihat nih, ini kesulitan warga yang kurang mampu. Ya. Kita harus paham. Jangan kasih duit, dia beli voucher, beli apa. Ada penyimpangan itu. Kecil persentase. Karena begitu ketahuan saya cabut. Daripada kasih ke supplier, Dan mereka semua langsung ngambil. dipotong. Iya. Kita gini aja lah, kalau kita mau lebih jujur. Anggaran APBD, APBN, kalau kita mau buka betul, kalau mereka berani buka nih, pejabat kita Iya. berani buka nih, Nggak akan berani tadi. Kalau berani. saya Tapi kira kalau berani. mungkin pengadanya hanya 40%. Iya. Yang lain yang bikin anggaran bagi kita buka-bukaan aja. Iya. Saya setuju. Bandingkan dengan swasta yang TBK. Iya. Nah dengan cara itu makanya saya potong mereka. Tentu marah sama saya. Nggak seneng. Demo tiap minggu kok. Saya sampai kesel, saya bilangin, demo lain kali musiknya ganti-ganti lagunya. Supaya gue nggak bosen. Gue sebel juga nih. Lu jangan lagu yang sama dong. Gue kan denger. Gue sampai kerja dong. Lu kalau ganti-ganti musik, gue enjoy nih. Kan dari jendela tuh Pak. Gue enjoy. Gue telepon, gue tahu ada orangnya. Kasih tahu dia. Lagunya jangan yang sama. Pokoknya lu ganti-ganti lagu deh. Nanti balik lagi soal tadi. Apa yang terjadi? 900.000 anak. Kalau 1 kilo, saya mesti menyediakan 500 ton dong. Ya. Daging sapi. Ya. Tahu nggak apa yang terjadi? Dulu operasi pasar. 200 ton habis dalam hitungan jam. Begitu saya terapkan sistem top up ini, mesti pakai duit lu dong. Iya. Tahu nggak berapa lakunya? 1 bulan tuh nggak bisa capai 200 ton. Kenapa? Orang kita nggak punya duit beli daging sapi. Lo gimana supaya gizinya bisa jadi? Saya turunin. Oke, sapi mahal. Gua turunin ayam. Iya. Ayam 1 ekor mungkin 28.000, 30.000 seekor. Aku jual berapa? 9.000. Yang kira-kira 9 on gitu ya. 1 kilo gitu. Udah potong, kita punya pemotongan semua. Terus sambil ngajarin masyarakat. Jangan beli potong ayam lari-lari ke got gak jelas. Ditaruh lalat di pasar itu loh. Lu mesti frozen. Itu lebih sehat. Lebih gak ada penyakit. Daging gak busuk, gak ada lalat tau. Kalau gak masuk kan orang gak ada sakit. Ini didik. Oh gak mau, kita mau yang seger. Begitu harga murah mau. Bagaimana caranya? Sediain 900 ton. Gak habis. 300 ton susah. Gak ada duit. Lalu begitu rasa ayam ini gak bisa. Saya udah pikir apa protein paling murah? Telur. Telur juga bisa 18.000, 20.000 sekilo. Ya udah. 8.000 1 kilo. Saya top up. Berarti 900 ton dong. Iya. 600 ton aja sebulan. Berarti apa? Orang kita tuh nggak mampu untuk beli. Begitu dia nggak beli, ya ini pasti pengaruh ke stunting, Iya. ke gizi. Betul. Nah, makanya saya bilang nggak cukup telur. Nah, di situ saya mulai mengerti. Saya datang ke rumah masyarakat. Nah, dengan cara data, dengan cara non tunai, saya bisa pelajarin. Jadi soal makanan minimal kamu kasih tahu saya apa kesulitan kamu. Nggak ada uang, ya kita dari sosial drop. Termasuk bantuan sosial. Marah juga sama saya. Nah lalu bagaimana cara kontrol ini semua? Saya bilang. Kalau dengan digital, contoh kampung pulau yang banjir. Saya bilang gampang. Saya coba di Pertamina waktu itu, di Bekasi banjir. Tinggal lihat sambil promosi My Pertamina nih. Kita ketahuan dong siapa yang suka ngisi bensin di situ. Iya. Pasti sekitar situ tinggalnya. Iya. Iya kan? Iya. Apa yang motor kan? Seminggu cuma ngisinya 2 kali. Nah kita tahu nih, begitu daerah situ banjir, pasti orang ngisi bensin sini terkena banjir nih. Ya. Karena tiap hari dia ngisi situ tau. Iya. Langsung gue top up bensin di kartu My Pertamina dia. Kasih aja 15 liter, 20 liter kalau kita mau CSR. Nah lu bayangin gak, kalau lu pakai voucher, bagi temannya bos. Iya. Nah ini contoh kenapa voucher itu bisa diperjualbelikan. Tapi kalau dengan sistem kartu, top up wallet kartu, kamu pakai itu. Dan datanya jelas. Itu kayak Iya. cashback gitu loh. Nah sama juga subsidi minyak semua. Kamu tahu apa yang terjadi kebijakan? Satu harga. Pertamina tanggung loh. Kirim sampai Papua. Barang sampai
ada oknum langsung keep. Rakyat tetap beli mahal. Iya. Padahal rakyat nggak pakai bensin loh. Di Iya. Kalimantan segala macam. Nah kenapa nggak pakai top up? Iya. Kan semua udah teknologi. BRI udah di mana-mana. Lu beli, gue tetap jual 25.000. Mau berapapun semua harga pasar. Pupuk semua sama. Hari ini kenapa orang bikin pupuk yang teknologi tinggi ini ada anak Indonesia. Dapat penghargaan di luar negeri. Startupnya cetak duit. Karena membuat pupuk bio. Bukan kimia. Bioteknologi. Iya. Kenapa nggak bisa pengembangan Indonesia? Kalau yang dilakukan, mungkin pupuk urea mati nih. Betul. Nah lalu kenapa? Biar rakyat memilih pupuk dong. Masalahnya bagaimana kan tutupnya kan? Lalu jual, lu balikin duitnya. Lu kalau bilang kasih barang, dua harga disparitas, fraud. Oh, iya. Gue curi dong. Iya. Betul. Ada oknum yang curi. Kalau pakai kartu, banjir. Kita bisa cek dengan telepon, HP. Iya. Iya. Saya bisa minta kerjasama dengan provider. Orang ini lebih banyak di mana? Nggak usah bilang cek KTP nih. Iya. Gue nggak peduli KTP. Iya. Lagi gue kampung Pulau banjir kan di Menteng kan gak banjir. Iya. Nggak mungkin dia makan di situ dong. Nah, oknum datang. Mesti masak 30.000 bungkus nasi buat mereka makan. Yayasan juga bantu. Aparat bantu. Bank bantu. Itu nasi mungkin bisa 100.000 bungkus. Mungkin nggak oknum kita masak itu nasi? Nggak. Bisa-bisa kagak masak kan? Betul. Nasi orang, Betul. dia bilang dia yang masak. Gila. Coba kalau lihat aja. Iya. Ya udah, gue kirimin lu duit sekitar situ, lu beli di luar aja. Iya. Iya. Toh toko lain masih buka toh. Iya. Iya. Ngapain masih masak-masak yang susah? Tapi kok kayak begini bos, gue nggak bisa nyilep dong. Iya. Nah, jadi Itu semua tadi, iya, benar. semua bisa, asal kepala lurus, bawahnya nggak berani nggak lurus. Aduh. Nah, maksudku betul. itu tadi Pak. Maksudnya kelihatannya kan kayak kan pada akhirnya kebijakan itu kan harus ada yang mengeksekusi nih ya Pak. Ya. ya. Ini logik banget. Kelihatannya Ini, eksekutor ya. itu tuh nggak tertrigger untuk mengeksekusi kalau misalnya. Nah, mereka tuh trigger Tidak untuk dapat. eksenilep, bukan eksekusi. Nah, itu dia, itu Bukan dia. eksekutor, eksenilep. Tadi juga. Nah, Itu apa-apa. namanya kriptokrasi. Ada buku ya kan, Oh, Jim Gans, kriptokrasi. Itu yang terjadi kan hari ini kan. Jadi semua sama-sama. Makanya saya bilang gini lah. Saya suka kenapa saya buat program ini. Ya. Orang tanya sama saya, kamu siapa? Saya bilang ini saya politisi edukator. Political educator, ya. Saya ingin Anda terpanggil untuk bersuara. Kami susah untuk bisa fight. Enggak kok. Kalau Anda bekerja dengan rutin, ini ada calon wakil gubernur, si Jen di NTT. Dia bekerja 10 tahun. Dia dulu bergabung, dia pikir saya di partai inilah. Ya. Dan partainya beda gitu kan. Dia keluar udah. Sekarang dia calon. Dia kumpulin suara terbesar, nggak bisa masuk. Dia bekerja sungguh-sungguh. Nanti rakyat itu akan mulai sadar. Saya di Belitung Timur begitu kok bisa jadi Ya. bupati. Ya. Saya kasih nomor saya urusin DPRD. Lalu mereka bilang jadi bupati aja Pak. Mana bisa. Ini 93% bukan iman saya gitu kan. Orang kan hitungannya primordial kan. Mereka bilang kami nggak peduli Pak. Kami tahu Bapak. Nah, di situ saya percaya teori Presiden ke-16 Amerika Abraham Lincoln. Bahwa karakter orang itu baru teruji ketika kasih kekuasaan. Dan rakyat dalam hatinya memahami itu dong nggak? Iya. Cuma dia udah nggak percaya sama kita. Karena semua ini cuma udah naik bohong. Iya. Pasang baliho bagus-bagus, telepon bagus-bagus, nomor HP pribadi pun kagak berani. Kalau sampai dikasih nomor HP pun, itu bukan nomor HP dia, udah jadi hilang. Maksud saya, kalau Anda mau jadi paling tinggi jabatan pejabat publik, Anda harus punya risiko dilihat orang lebih banyak. Anda harus punya risiko melayani orang lebih Betul. banyak. Kalau Anda nggak mau lakukan ini semua, ngapain lu jadi pejabat? Iya. Lu cuma ngabisin duit kita aja kan? Betul, setuju 100%. Apalagi pemekaran. Provinsi, kabupaten, buat bagi-bagi. Saya tanya di Komisi 2. Aduh, saya kembali. Lu pemekaran, untuk apa pemekaran? Untuk suara. Katanya itu nggak? Iya. Sebenarnya yang benar, supaya gue kebagian dong. Kan gue Betul. kalah di daerah ini kan. Kalau Ada mekar gue bisa kursi, jadi bupati iya, dong. nambah kursi Tapi tempat bilangnya untuk beda. kekuasaan. Bilangnya beda. Iya. Untuk supaya mendekatkan diri melayani rakyat. Sebenarnya kalau cuma melayani rakyat, lu buka aja rumah sakit yang banyak. Iya dong? Iya. Lu bikin dong pelayanan terpadu satu pintu. Di semua kantor desa kayak gue bikin di Jakarta bisa urus semua izin. Terus ngapain? Mesti ketemu lu. Daripada bupati, ada wali kota, ada DPRD lagi. Kerjanya juga jalan-jalan melulu. Ya. Cuma saya mau tanya, di website Pemda,
sama DPR RI, ada berapa yang bikin laporan hasil kunjungan kerja ke luar negeri? Ada. Udah mau selesai jabatan masih ke luar negeri. Lu belajar buat siapa? Oke, saya mau meninggalkan, udah janji ke pengurus berikutnya. Kalau gitu ada catatan tertulis dong. Betul. Supaya dia jangan pergi lagi. Ini yang terjadi lah. Oh dulu aja ke Swiss. Gue juga mesti ke Swiss dong. Ya. Udah studi matinya apa? Lebih cilaka lagi. Kagak ngerti lagi bahasa Inggris. Udah juga gak bisa ngomong. Orang boleh ngomong apa kagak ngerti. Belanja melulu. Kadang-kadang sebagian rakyat itu, kayak teori buku tadi kan. Iya. Dia curi, kasih dikit udah seneng. Kenapa? Karena terlalu miskin. Iya. Ya apa yang saya bisa memahami tau gak? Kenapa saya bisa ngomong berapa orang masyarakat? Kita bilang gini, wah itu korup tuh, mendingan duitnya gini. Udahlah, selama ini kita nggak pernah dapet. Depa nggak pernah dapet. Mendingan dia korup Dia dapat 90, dapat 10, gue masih dapat 10. Karena gue nggak berdaya melawan mereka. Ya. Itu kasihan banget. Itu yang terjadi hari ini. Nah, tanya aja deh, apa lagi? Tanya lagi. Sorry. Tanya lagi. Karena ini semangat nih. Enggak, ini Over semangat. Saya suka. Ini Over semangat. BTP yang saya tahu. Nggak, over Ini semangat. dia. Ini dia. Nah, Pak, oke. Nih, saya mau nanya. Pak, gini, Pak. Saya suka dengan sama Pak BTP. Dan pertanyaan saya adalah kayak gini. Pak BTP itu logis, jelas, ada masalah. Oke, turunin dulu sapi ini, turunin dulu ayam ini, telur. Datanya jelas. Oke, misalnya gini. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita membuat Pak BTP lain muncul secara sistematis. Karena saya nggak mau Pak BTP adalah pengecualian dari the system. Iya. Karena kan saya udah baca buku Pak BTP. Pak BTP dari kecil di rumah, bapaknya kalau nggak salah almarhum Pak Kim Nam, didatengin sama pejabat-pejabat, terus bapak dengar dari pintu kan, dengar dari pintu, terus semua pejabat-pejabat minta duit, terus Pak BTP kesel kan. Nah kan tapi kan cita-cita ini kan cita-cita exception to the rule. Masalahnya butuh kalau satu Pak BTP aja bisa gini ke Jakarta, bagaimana kalau banyak tapi saya nggak mau ini jadi kebetulan. Saya nggak mau ini jadi kebetulan. Saya mau ini sistematis secara lahir nih. Ada mekanisme. Makanya saya bilang kita bersyukur banget sekarang ini dengan medsos teknologi. Dulu nggak ada. Koran ditekan pemret udah nggak keluar. Selesai. Koran di blader, dibeli, selesai. Sekarang semua orang bisa jadi pemret. Lu ngoceh-ngoceh, lu lempar ke WA temen, lu ke WA grup. Dia kirim ke WA grup lain, ini nggak bisa direm. Artinya apa? Kita nggak bicara untuk menekan yang bikin kebijakan lalu takut lalu stop ya. Yang sekarang kita butuhkan tuh adalah showcase model. Itu kenapa orang tanya sama saya, Ahok ini udah selesai, lu udah selesai. Lu nggak jadi pejabat lagi. Rakyat udah benci sama lu karena lu udah kena cacat masuk penjara. Nah, bahasa lu ngomong gitu, tengah. Bagi saya oke, kalau memang saya udah selesai atau nggak selesai bukan urusan lu, ini urusan Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan saya selesai atau tidak selesai. Tapi selama saya masih hidup, saya mau kasih tunjuk pada Anda. Anda nggak boleh takut gara-gara yang saya alamin. Yang saya lihat yang paling khawatir itu, ya sekarang orang nggak usah saya ajarin, saya buka lah. Mencari pemimpin BTP. Saya bikin berapa batch MPB. Mereka pulang. Termasuk yang si Jen itu adalah ikut MPB di NTT. Yang Wagub NTT itu? Iya. Dan dia memang ikutin pola kita kan. Iya. Dia jalanin. Tapi susah, 10 tahun dia itu. Nah hari ini kita nih rata-rata maunya cepet. Sekarang ya, di lingkungan kita. Saya suka bicara gini juga di partai. Di setiap rumah tangga di seluruh Indonesia. Pasti ada struktur partai dong. Iya. Masuk wilayah struktur partai dong. Iya, wilayah mana? Masuk dapil anggota DPRD tingkat 2 dong. Iya. Masuk dapil anggota DPRD tingkat 1. Ini partainya banyak lagi. Iya. Masuk dapil si caleg yang gagal juga dong. Iya. Ada juga. Kan begitu kan. Iya. Masuk yang DPR RI, DPD, wali kota, bupati, gubernur. Pertanyaan saya, ketika rakyat lagi susah, anak nggak bisa bayar uang sekolah, mau nebus ijazah, beras di rumah habis, rumah mau roboh, dia minta tolongnya ke siapa? Yang terjadi hari ini, semua berlomba-lomba jadi tim sukses. Karena mau minta duit, minta bantuan cuma saat ada pilkada, pilpres, pemilu. Begitu selesai, bos. Udah, bye-bye. Mau nyari siapa nih? Bahkan struktur partai cuma piara orang tertentu. Nah, saya bilang, harusnya kita, kan asas gotong royong kan.
Rumah mau roboh, katakanlah 50 juta. Mobilnya Range Rover, Mercedes, mobil mewah-mewah semua. Lu patungan 1 juta gitu banyak, partai juga 50 orang juga selesai. Kalau nggak bisa, partai ada duit toh. Ada. Kan partai kan dibayar negara, APBN nih. Iya. Terus semua anggota dewan tiap bulan dipotong nih. Betul. Kenapa duitnya nggak dipakai untuk bantu? Kalau belum cukup, ya Anda anggarkan dong. Itu tugas Anda jadi pejabat publik. Bisa dulu kan, saya di Jakarta banyak orang minta ijazah. DPRD agak susah. Ya udah saya pakai uang operasional saya nih. Kalau ada orang pengen ijazah asli mau kerja. Tapi ijazah ngutang sekolah nih. 3 juta, 4 juta. Nah gue bayarin. Terakhir pun saya nggak jadi, saya bilang sama si Ima dia, lu anggarin dong di APBD DKI dong. Masa sampai saya di dalam penjara, keluar penjara, masih pakai duit gua ngurusin ijazah nyangkut. Oke, beres. Tapi di daerah di luar Jakarta Enggak, kayak gitu. masih minta. Nah ini kan tujuannya kita mau lakukan. Kayak rumah juga sama kan. Nah jadi saya bilang, bisa nggak ini di copy? Di situ tujuan saya membuat A3 ini. Ini udah kayak silabus kok. Lo sebelum jadi pejabat gimana? Lo jadi pejabat apa? Oh, jadi kasih Ini kayak kebijakan publik saya kan. Oke, tapi secara political educating lewat A3 ini. Ya, kan kebijakan Ahok Iya. semua kan orang bisa tahu. Anda bisa download di website saya. Tapi tadi ada kaderisasinya juga yang MBP Iya. itu ya. Iya. Jadi mereka bisa tanya. Terus saya juga bikin kan. Saya bikin satu buku namanya itu Merubah Indonesia. Sebetulnya mengubah, tau nggak? Cuma waktu itu saya melihat ejaan waktu majalah Tempo tahun 70-an antara merubah dan mengubah. Dulu tuh masih belum diputuskan. Kalau sekarang udah. Artinya apa? Change dan transform. Dulu dianggap mengubah itu adalah change. Iya. Transform itu adalah merubah. Iya. Tidak ada siapapun bisa meng-change Indonesia. Karena Indonesia begitu besar. Yang bisa kita lakukan adalah mentransform Indonesia. Makanya saya lebih suka menggunakan merubah. Ini karena pernah dipakai. Wah, pada protes tukang editor. Udah ada buku-buku gua terserah gua deh. Yang penting maksud gua ini mentransform, gua bilang. Jadi saya kasih tahu gimana prinsip bekerja. Dasarnya apa sampai kamu bisa terpilih. Nah itu salah satu itu apa? Kalau kamu tertarik, bagi saya yang paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2. DPRD 32. Ya. Yang langsung bisa karena kita sepakat tadi loh. Iya. Yang dibutuhkan kan ada yang mengeksekusi. Betul. Nah kalau kamu mau transform Indonesia, lo mesti DPRD. dieksekutor. Wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Itu kuncinya. Nah untuk mendapat posisi bupati wali kota yang gampang, Anda perlu membuktikan pada rakyat. Teori Abraham Lincoln. Iya. Bahwa karakter Anda Kalau teruji. dikasih kekuasaan gimana nih? Nah, Iya. kekuasaan paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2. Ini menarik sih. Nah, DPRD tingkat 2 bagaimana? Anda mulailah bekerja di dapil Anda dong. Iya. Kayak si Jen gitu kan. Iya. Masa Anda nolongin, bantuin orang ini terus dari luar negeri pulang. Begitu dia mau calon DPRD, pasti terpilih dong. Nah, waktu terpilih DPRD, lu jangan ikut itu kan studi banding ke luar negeri, bos. Iya. Nggak pernah ada di tempat, nomor lu diganti. Nah, kalau kamu urusin, dan ini teori saya, ini bukan teori. Saya jalanin. Betul. Dan bahkan di Jakarta nih, waktu saya maju nih, saya kumpulin kalau saya 76 miliar. Orang nyumbang, makan sama saya 75 juta, resmi kirim ke bank. Sama NPWP nomor HP. KPUD bisa periksa. Artinya rakyat kita ini banyak yang mau. Iya. Nah, saya jadi Yang sebenarnya baik gitu baik. ya. Ada yang ngomong gini sekarang. Bukan Percuma jadi lu hok. Akhirnya lu selesai toh. Nggak jadi apa-apa toh. Selama gue masih bisa ngomong, gue belum selesai dong. Selama istilahnya filsuf kuno, bapak gue suka bilang, lu nggak usah bilang lu hebat atau gagal. Sebelum bunyi 4 paku di atas peti mati Anda. Baru bisa dijudge. Jadi Anda bisa ngejudge. Kalau sekarang nggak bisa, kita sampaikan. Kalau udah selesai pun, rekamannya nggak bisa hilang. Iya. Betul. Oke, tanya apa lagi? Ini kira-kira, aku kalau ditanya tuh gitu, semangat. Karena banyak mau dijelasin. Saya juga. Sorry. Gak apa-apa. Coba, sorry. Oh iya. Aduh. Dan